Nama saya Ferdiadi, saya adalah CPNS dosen asisten ahli pada program studi sosiologi Universitas Negeri Makassar. Sebagai seorang dosen, saya percaya bahwa ruang belajar tidak hanya berada di dalam kelas. Ruang belajar juga hadir di kampung-kampung, pesisir, sungai, dan berbagai ruang hidup masyarakat. Di tempat-tempat itulah mahasiswa belajar memahami realitas sosial secara langsung melalui pengalaman lapangan. Mereka belajar melihat, mendengar, merasakan, dan memahami kehidupan masyarakat secara lebih dekat. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Sosiologi Ruang dan Lingkungan. Mata kuliah ini mendorong mahasiswa untuk belajar langsung dari pengalaman empiris melalui observasi dan praktik lapangan. Mahasiswa tidak hanya membaca teori, tetapi juga berinteraksi langsung dengan masyarakat dan lingkungan yang mereka kaji. Namun dalam proses pembelajaran tersebut, saya menemukan sebuah persoalan yang perlu mendapat perhatian. Mahasiswa memiliki antusiasme yang tinggi ketika melakukan praktik lapangan. Mereka mampu mengumpulkan pengalaman, cerita, dan berbagai temuan yang menarik. Namun hasil observasi tersebut belum sepenuhnya berkembang menjadi tulisan ilmiah yang sistematis dan argumentatif. Sebagian besar pengalaman lapangan itu berhenti sebagai dokumentasi kegiatan dan belum menjadi produk akademik yang memperkuat kemampuan analisis mahasiswa. Padahal setiap pengalaman lapangan menyimpan pengetahuan yang sangat berharga. Dari kondisi tersebut, melalui aktualisasi pelatihan dasar CPNS, saya menginisiasi sebuah inovasi pembelajaran yang diberi nama Ruang Rumusan Unggulan Akademik berbasis observasi dan pengalaman lapangan. Optimalisasi pembelajaran melalui penyusunan panduan penulisan esai ilmiah berbasis praktek lapangan pada mata kuliah Sosiologi Ruang dan Lingkungan. Inovasi ini bertujuan untuk membantu mahasiswa mengubah pengalaman lapangan menjadi karya tulis ilmiah yang sistematis, reflektif, dan argumentatif. Mewujudkan output dari ruang, maka ada 4 kegiatan yang harus dilewati. Yang pertama, diawali dengan konsultasi dan koordinasi bersama tim mata kuliah Sosiologi Ruang dan Lingkungan. Melalui kegiatan ini dilakukan identifikasi masalah pembelajaran, penyusunan bahan diskusi, serta perumusan langkah-langkah penguatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kegiatan kedua adalah identifikasi kebutuhan mahasiswa melalui pengisian kuesioner dan pelaksanaan pelatihan penulisan esai ilmiah berbasis praktik lapangan yang dilakukan di ruang perkuliahan FISH UNM. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai cara mengolah data dan pengalaman lapangan menjadi tulisan ilmiah yang sistematis. Hasil pelatihan dan kuesioner yang diisi oleh mahasiswa kemudian menjadi dasar dalam penyusunan panduan penulisan esai ilmiah berbasis praktik lapangan. Kegiatan ketiga adalah penyusunan panduan penulisan esai ilmiah. Berdasarkan hasil pelatihan dan identifikasi kebutuhan mahasiswa, saya menyusun panduan penulisan esai ilmiah berbasis praktik lapangan. Panduan ini dirancang sebagai perangkat pembelajaran yang nantinya membantu mahasiswa mulai dari proses observasi, pengorganisasian data, penyusunan argumen, hingga penulisan esai ilmiah. Kegiatan terakhir adalah penyerahan buku panduan esai ilmiah kepada koordinator mata kuliah Sosiologi Ruang dan Lingkungan dan ketua program studi Sosiologi FISH UNM. Panduan ini juga disiapkan dalam bentuk digital sehingga dapat diakses dan dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh mahasiswa dan dosen. Setelah mengakses panduan ruang pada QR Code, saya lebih mudah memahami cara penulisan karya ilmiah berbasis praktik lapangan pada mata kuliah Sosiologi Ruang dan Lingkungan. Dan panduan tersebut membantu saya mengatur hasil observasi dan penulisan karya ilmiah secara sistematis. Dan menurut saya panduan tersebut sangat relevan dan berguna bagi mahasiswa untuk melakukan praktik lapangan dan observasi serta pembuatan karya ilmiah dengan baik. Setelah mengakses dan membaca panduan ruang yang tersedia dalam QR Code, saya merasa panduan ini itu sangat membantu, terutama dalam hal bagaimana memahami untuk mengubah hasil observasi lapangan menjadi esai ilmiah. Penjelasannya mudah dipahami, langkah-langkahnya jelas, sehingga sangat membantu kami dalam hal proses penulisan. Menurut saya, panduan ini tuh tidak hanya bermanfaat bagi mata kuliah Sosiologi Ruang dan Lingkungan, tetapi juga dapat menjadi pegangan bagi mahasiswa yang sosiologi yang ingin melakukan penelitian, observasi, ataupun menyusun karya ilmiah lainnya. Setelah mengakses dan membaca panduan ruang melalui QR Code,
saya jauh lebih mudah memahami bagaimana cara penulisan esai ilmiah berbasis praktik lapangan. Panduan ini sangat membantu saya dalam menyusun hasil observasi dan teori secara sistematis. Dan menurut saya, panduan ini sangat bermanfaat. Kenapa? Karena sebagai pegangan mahasiswa sosiologi yang sering melakukan kegiatan lapangan. Melalui aktualisasi ini, nilai-nilai berakhlak tidak hanya dipelajari, tetapi diimplementasikan dalam praktek nyata untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Aktualisasi ruang menjadi salah satu upaya untuk memperkuat literasi akademik mahasiswa dan mendorong pengalaman lapangan berkembang menjadi karya ilmiah yang bermanfaat. Tentunya, saya berharap panduan ini dapat terus digunakan sebagai perangkat pembelajaran pada mata kuliah Sosiologi Ruang dan Lingkungan di Program Studi Sosiologi Universitas Negeri Makassar. Karena pada akhirnya setiap pengalaman lapangan adalah pengetahuan dan setiap pengetahuan layak untuk dituliskan. Saya Ferdiadi, terima kasih.